Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ramdhani Putra Mulia, mahasiswa baru program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan presentasikan hasil daripada pengamatan saya tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diidentifikasikan sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa baku. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan berfungsi yang berarti bahwa bahasa Indonesia itu adalah alat pemersatu bangsa. Berikutnya adalah fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Bahasa nasional yang dimaksud adalah bahwa bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa yang menunjukkan identitas dari negara Indonesia di mata dunia. Yang kedua ialah bahasa sebagai pemersatu antar warga, antar desa, antar kecamatan ataupun antar suku. Dari berbagai suku, mereka memiliki bahasa-bahasa daerah sendiri. Tetapi dengan bahasa Indonesia mereka dipersatukan sehingga mereka menjadi sebuah negara nasional Republik Indonesia. Setelah bahasa nasional, berikutnya adalah fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa negara. Beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang kedua adalah bahasa sebagai pengantar resmi di perguruan tinggi maupun di sekolah saat dalam prosesi belajar mengajar. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berbudayakan dan ilmu teknologi. Nah, yang kedua adalah hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku artinya adalah bahasa Indonesia yang sudah sesuai dan yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa Indonesia baku ini biasanya digunakan dalam acara-acara resmi, acara formal seperti pidato kebangsaan, penyampaian aspirasi, serta dalam rapat-rapat khusus anggota parlemen dan juga para petinggi negara. Ya, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Di dalam laman internet yang telah saya cari ini, ciri-ciri bahasa baku terdiri dari 4. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah. Yang ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Nah, kemudian contoh ataupun ciri-ciri bahasa yang tidak baku adalah umumnya digunakan untuk percakapan sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga, dipengaruhi oleh perubahan zaman. Dan yang terakhir adalah bentuknya mudah berubah. Ya, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi bahasa Indonesia kali ini, yaitu yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.